Allah pun menetapkan takdirnya bahwa innal insana lafi khusr. Bahwa sosok dirinya sebagai manusia itulah kata Allah, sungguhnya mereka dalam keadaan rugi. Kenapa demikian? Dikarenakan yang disebut manusia inilah jirimnya, inilah jasadnya. Ketika berbicara manusia, pasti berbicara fisik ini. Baik Allah ataupun siapapun, bahkan iblis pun ketika berargumentasi kepada Allah, menyatakan bahwa ketika manusia itu telah diciptakan dari tanah. Allah pun menyampaikannya demikian. Iblis ketika nggak mau tunduk sujud diperintah oleh Allah pada Adam, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Karena ana min tin, ana min nar wa khairum min tin. Karena aku diciptakan dari api sedangkan dia Adam yang dimaksud adalah dan manusia keseluruhannya diciptakan dari tanah. Dan tanah itu hina. Di mana kita tahu tanah tempat kita injak-injak. Tanah enggak ada kemuliaannya. Dan itulah manusia khusrin. Ketika dia bangga dengan tanahnya, dia bangga dengan kerugian yang dimilikinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah mau rugi. Kita berjibaku tiap hari, bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan ketika kita pergi, orang rumah mungkin belum bangun. Kita pulang, orang rumah mungkin sudah tidur. Karena demi meraih dunia, demi meraih tanah. Sebagaimana jati dirinya tanah. Tetapi seyogianya dia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bahwa ada unsur lain dari penciptaan Allah. Walaupun unsur ini Allah tidak menyebutkan diciptakan oleh Allah. Karena Allah langsung meniupkannya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan betul dari tanah liat, tanah kering. Bahkan disebutkan seperti tembikar. Sudah sempurna begitu penciptaannya dengan bentuk tubuhnya. Tapi gak hidup dia. Pada saat ditiupkan rohnya barulah hidup. Begitupun kita, anak turun Nabi Adam. Dari mulai nutfah, al-alaqah, al-mudghah dan terus berkembang sampai 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Setelah itulah ditiupkan ruhnya. Baru hiduplah manusia itu. Tetapi ruh ini dikarenakan kategorinya gaib. Kita semua tidak pernah memperhatikan itu. Padahal inilah yang membuat manusia itu mulia. Inilah yang membuat manusia itu naik derajatnya ke puncak daripada menginjak-injak tanah dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa ruh itu ada sebelum kita dibentuk seperti ini. Dan semua ruh manusia sama posisinya. Pertama berbentuk ruh, yang kedua dia punya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengingatkan ayat ini karena tidak ada kisah di alam ruh yang luar biasa penting kecuali ayat ini. Dan kita pun tidak diperkenankan bertanya-tanya tentang ruh. Sedang apa kita, ngapain kita. Gak penting. Karena yang penting adalah hari ini. Ingat gak dengan proses itu dan ke depan. Kita akan kemana. Dan kita akan tinggal di mana nantinya. Di mana Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang Nabi Adam anak cucunya, di mana Tuhan mengambil kesaksian di antara mereka. Apa kesaksiannya? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh kita dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat gak pernah berpikir, gak pernah berkomentar, gak pernah mengeluh, gak ada jeda. Saat Allah mengatakan alastu birabbikum, semua serempak dengan sigap mengatakan bala. Atau kalau disempurnakan dengan kalimatnya bala syahid. Benar ya Allah. Benar kami menyaksikannya ya Allah.
Peristiwa ini di dunia kita pernah ngalami. Bagi mereka yang sudah berkeluarga saat akad nikah. Kita seorang wali menyalami kita mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin sekian, dibayar tunai atau dibayar kredit. Kita yang diberikan mandat itu tanpa jeda, tanpa berpikir dikatakan dengan siap. Saya terima nikah putri Anda. Sebahagian dalam madhab fikih kita ketika ada jeda sedikit, tarik nafas sedikit, tidak sah. Begitulah dulu di alam ruh. Semua kita mengatakan bala tanpa menarik nafas. Tanpa berpikir dulu benarkah ini Tuhan saya atau tidak. Dan ini modal utama manusia. Dan ini kemuliaan manusia. Tapi kenapa ketika lahir ke dunia Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Saat ruh itu dibungkus dengan casing namanya tanah ini. Maka itu orang kafir seringkali karena dia tidak beriman. Mana kafir sendiri adalah secara bahasa tertutup atau menutup. Kayak petani itu disebut kafir kalau secara bahasa. Karena kerjaannya dia menggali lubang, nanamkan bibit, ditutup kembali, itulah kafir. Dan ketika innal insana lafi khusrin, karena itulah dia manusia sebagai kufur. Bahwa ruhnya yang beriman ditutup dengan jasadnya dia. Bisa kita perhatikan tiap saat bercermin. Tidak pernah kita melihat ruh kita yang beriman itu. Tapi yang terlihat adalah wajah kita. Gagahkah tidaknya? Pelentekkah tidaknya? Sempurnakah tidaknya? Yang diperhatikan adalah fisiknya. Oleh karena itu ketika dia menjadi seorang beriman, Allah tidak segan-segan menetapkannya dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh manusia dalam keadaan beruntung. Kita ahli orang bahasa Arab, kalimat ini menggunakan fi'il madhi. Kalimat past tense. Masa lalu. Artinya pasti. Ketika dia beriman, beruntung. Oleh karena itu kita perhatikan, walaupun gak ada cerita apa tentang alam ruh, bahwa di alam ruh gak ada yang sakit. Di alam ruh gak ada yang diabetes. Di alam ruh tidak ada yang kufur. Di alam ruh tidak ada yang darah tinggi. Tidak ada segala macam permasalahan di alam ruh. Kenapa? Karena beriman. Tapi mulai masuk ke dunia, manusia dihinggapi dengan yang namanya masalah. Kenapa dengan masalah? Karena imannya ditutupi dengan fisik ini. Dengan jasad yang berupa asalnya tanah, yang kalau kita lihat tembikar, kan gak ada manfaatnya. Sangat sedikit manfaatnya. Hina dina. Oleh karena itu ketika Allah telah mengatakan innal insana lafi khusrin, karena inilah kalimatnya fi'il mudhari. Hari ini dan ke depan. Kalau kita ingin menjadi orang beriman, berproses. Saat lahir ke dunia, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Tidak ada dosa, tapi tidak ada pahala. 0. Tapi barang siapa anak yang baru dilahirkan itu meninggal dunia, dia ahli surga. Langsung masuk surga. Karena tanpa dosa walaupun tidak ada pahala. Kan kata Rasulullah, fa'abawahu. Orang yang dalam keadaan fitrah ini nilainya 0, tergantung orang tuanya, tergantung lingkungannya, tergantung siapa yang mendidiknya. Dan pada saat Rasulullah menyampaikan begitu, ada 3 agama besar yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bahwa kemungkinan orang tuanya membawa si anak itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi atau Majusi. Yang 3-tiganya adalah musyrik. Menyekutukan Allah. Islamnya enggak disebut. Karena itulah fitrah Islam beriman pada Allah satu. Allahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah hanya Allah yang mengatakan alastu birabbikum. Proses menjadi orang beriman. Allah kasih kesempatan bagi kita.
sampai balik. Anggaplah rata-rata usianya sampai 15 tahun. Dia mau berbuat dosa, mau berbuat berpahala, mau berbuat kebaikan atau keburukan. Gak ada nilainya bagi anak-anak. Allah kasih kesempatan lingkungannya menempa dia. Orang tuanya menempa dia, guru-guru didiknya menempa dia. Kemana diarahkannya orang ini? Kalau saat dia balik sampai di posisi qad aflahal mu'minun, maka dia beruntung. Maka dia selesai dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Hadirin, oleh karena itu pada saat kita menemukan masalah, sesungguhnya pada saat proses menuju keimanan kita, hidup ini pasti dua. Ada masalah pasti ditemukan. Kita bermimpi, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, dan dipersilakan, dibolehkan, dan diharuskan. Mimpi terpanjang kita, mimpi terbesar kita adalah ujung kehidupan kita, yaitu di surga Allah. Dan Rasulullah mengajarkannya, mimpilah dengan cara memintalah pada Allah. Jangan tanggung-tanggung, kata Rasulullah, minta surga. Surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Tiba saat mencapai itu, harus berikhtiar, harus menggapainya, minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita menggapai untuk surga Firdaus, kita akan bertemu dengan masalah. Tetapi di balik masalah, bahkan bersamaan dengan masalah, ada keberkahan. Itulah makna fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan masalah ada berkah. Sesungguhnya bersama dengan masalah ada berkah. Hidup memang tidak berjalan begitu mulus. Karena masalah tidak didatangkan dari Allah. Pasti mendatangkan berkah. Kuncinya jangan mencari masalah dalam hidup ini. Karena laknat datangnya dari Allah. Karena hakikatnya masalah datangnya dari Allah. Kalau betul-betul masalah itu datang dari Allah, pasti berkah bagi orang beriman. Karena Allah menempa manusia. Bukan dibiarkan begitu saja. Para sahabat yang luar biasa berjibaku bersama Rasulullah SAW. Berjuang untuk melaksanakan amal-amal Islam dengan Rasulullah SAW. Allah masih mempertanyakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira kalian mau masuk surga? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tugas kita untuk memunculkan keimanan ini. Bukalah tabir dari jasad kita ini agar muncul keluar iman dan ruh kita menuju dekat pada Allah. Fungsikan atau kerjakan tugas Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia, khususnya kita sebagai manusia dalam untuk beribadah. Dan kita melanjutkan dengan surat Al-Mu'minun tadi ketika qad aflahal mu'minun. Utamanya ibadah kita adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat, salat, salat. Inilah ibadah utama, inilah puncaknya ibadah kita. Yang sesungguhnya bahwa hakikatnya manusia ketika lahir ke dunia adalah sholat, 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 sholat. Tidak perlu berhenti dan tidak pernah harus berhenti. Tetapi karena kita akan menjalani kehidupan di dunia dengan berbagai aksi, aktivitas kehidupan kita. Maka ayat berikutnya kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita perlu makan, kita perlu sandang pangan. Boleh silakan kejar dunia ini. Tetapi Allah mengatakan alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan sampai aktivitas kalian itu orang-orang yang dengan berbagai aktivitasnya, perilakunya, kata-katanya lagu, lalai. Lalai dari apakah? Lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sesungguhnya bagaimana cukup hanya untuk makan, minum, dan istirahat. Tidak perlu berlebihan dari itu. Tetapi kita lihat bahwa manusia banyak yang begitu luar biasa dalam mencari kehidupan di dunia. Oleh karena itu Allah pun menjaga hamba Allah dengan ayat berikutnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun.
Kalau sudah begitu banyak rezeki yang dapat di dunia dengan aktivitas perilaku dan kehidupannya, jangan lupa bayar zakat, tunaikan zakat. Sebagai bukti nggak lalai dalam kehidupannya kepada Allah, bahwa harta bendanya bukan semakin menutupi dirinya atau ruhnya untuk kembali kepada Allah. Dengan keluarkanlah bayar zakatnya. Mulai hitung-hitung hartanya dengan nisab. Biasanya kalau orang sudah mulai bayar zakat, tandanya dia sudah punya harta kekayaan. Sehingga Allah pun membimbing lagi dengan ayat berikutnya. Walladzina hum li furujihim hafidhu. Jagalah kemaluan kamu. Jagalah farji kamu. Jangan sembarangan berhubungan seksual. Karena biasanya orang yang sudah punya harta, kalau nggak dijaga dengan bayar zakatnya, nggak mencoba menjaga nahan dirinya, dia akan bebas melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Sehingga Allah membatasinya dengan menikah. Kalau sudah mulai berumah tangga, banyak lagi permasalahan yang akan didapatkannya. Banyak kontrak dan janji yang dilakukannya. Sehingga Allah memberikan lagi ajarannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jaga amanah, jaga janji. Istri kita amanah dari orang tuanya. Amanah dari Allah Subhanahu. Diri kita pun juga amanah dari Allah. Anak-anak kita amanah dari Allah. Jaga itu semua, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ditutup dengan akhirnya. Kata Allah, ketika dia berjuang untuk menjaga amanah dan janjinya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dia akan menjaga waktu-waktu sholatnya. Sesibuk apapun dia tetap harus kembali kepada Allah, karena kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita melakukan itu berhasil, ulaika alladzina warisu, bahwa mereka akan mendapatkan warisan. Yarisunal firdaus. Warisan mereka adalah surga firdaus. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam keimanan kita, sehingga kita tetap akan menjaga terus hubungan dengan Allah yang terbaik sampai di surga firdaus bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar wa sallama tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.